Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya, Arjun Sumarlan. Pada kali ini saya akan membahas mengenai testing gitu ya di React. Nah, sebenarnya sebelumnya saya akan membahas kenapa sih perlu testing gitu. Kenapa perlu testing? Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman itu ngoding gitu ya, pastikan kadang-kadang teman-teman menemukan bug gitu ya, menemukan bug yang ada di code teman-teman. Nah, itu kalau misalkan teman-teman gitu ya ketemu bug itu ketika development itu ya syukur gitu ya. Artinya teman-teman bisa membetulkan gitu ya, mengoreksi dan apa namanya ngedevelop kembali gitu ya. Nah, tetapi gimana kalau misalkan teman-teman menemukan bugnya itu di production gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan bugnya itu di production, itu kan lebih repot gitu ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman ini harus benar-benar bug-nya tuh kurang gitu ya, ditekan sama user dan sebagainya gitu ya, sama klien. Dan ketika ada bug di code teman-teman gitu ya, itu kan jadi apa namanya ya, mungkin trust ke teman-teman juga jadi turun gitu. Nah, artinya bagaimana caranya menanggulangi gitu ya, bukan menanggulangi, untuk hal preventif gitu ya, preventif terhadap bug-bug gitu ya, terhadap kesalahan-kesalahan, bahkan mungkin gara-gara typo dan sebagainya gitu. Mungkin kalau typo bisa bisa di ini gitu ya, bisa kedetek ketika development. Tapi ketika gimana caranya kalau misalkan salah logik ini, gimana kalau misalkan salah logik yang ini gitu ya, yang ada gitu. Nah, maka perlu ada namanya testing gitu ya. Perlu ada namanya testing. Nah, testing ini sebenarnya ya kalau misalkan dari sisi user mungkin bisa dengan orang QA ya, tapi di sini yang melakukan testing gitu ya biasanya, jadi ada testing itu ada beberapa. Testing itu ada unit testing. Jadi testing yang paling terkecil, unit satuan gitu ya. Unit paling terkecil itu ada unit testing, dan selanjutnya ada integration testing gitu ya. Jadi kalau misalkan integration testing nih, ketika unit testing itu maksudnya komponen-komponen terkecil. Jadi kalau misalkan kita contoh deh, pakai contoh. Kita misalkan punya form gitu ya, punya form. Kan kalau di form itu kan ada banyak tuh, ada banyak apa komponen-komponennya. Ada text field misalkan gitu ya, ada mungkin label, ada mungkin select box gitu ya, ada mungkin text box dan sebagainya. Nah, semua komponen-komponen terkecil itu bisa dijadikan suatu unit testing secara sendiri misalkan. Ketika dia fungsionalnya mungkin banyak gitu ya. Fungsinya banyak, jadi ya jadiin satu unit testing aja gitu. Tapi mungkin bisa jadi gitu ya, ada yang menjadikannya satu unit testing itu satu form full gitu ya. Jadi satu form full itu jadi unit testing tersendiri, dan nanti ketika ada form lain dan form A, form B, form C ketika saling terkait gitu ya, maka disebutnya integration testing gitu. Dan tadi bisa jadi di satu form itu menjadi integration testing ketika kita menganggap komponen-komponen field-field yang ada di form tersebut adalah unit-unit gitu ya. Sebenarnya itu masalah persepsi saja gitu ya. Jadi tergantung teman-teman menganggapnya seperti apa, dan rules-nya gitu ya, rules di development environment teman-teman kayak gimana, artinya lingkungan kerja teman-teman kayak gimana gitu. Terus ada lagi functional testing gitu ya. Jadi itu secara fungsi gitu ya, secara general ini berjalan apa enggak sesuai requirement-nya gitu. Oke. Nah, kalau misalkan orang orang tester gitu ya, ada kan kita tahu ada quality assurance gitu ya. Nah, kalau dia untuk testing dari segi functionality-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kita tulislah gitu ya, misalkan di Excel gitu script ketika melakukan ini maka apa gitu ya. Expected result-nya apa, dan nanti pas di testing gitu ya, saya mengisi form. Nanti di situ ada validasi dan sebagainya gitu.
itu baru itu bisa bisa dilakukan oleh istilah manusia lah. Itu secara functionality bisa. Tapi sebenarnya ada banyak tools gitu ya buat melakukan itu juga gitu ya. Apa namanya end to end gitu ya. Nah, apa namanya? Tapi kadang-kadang kita masih 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 orang gitu karena mungkin entah itu kejeliannya dan sebagainya mungkin apa namanya ketika levelnya susah gitu ya buat dibikin testingnya seperti apa ketika apa namanya bukan bukan manusia maksudnya mesin gitu ya. Kalau mesin agak ribet itu buat ngetesting seperti itu ya mungkin pakai orang QA juga bisa. Kalau misalkan testingnya lebih kompleks dan sebagainya ya kenapa harus mesin, misalkan orang QA aja deh buat testingnya gitu secara functionality maksudnya ya, bukan secara apa namanya komponen-komponennya dan sebagainya. Kalau komponen ya jangan orang QA gitu karena orang QA pasti nggak mau gitu ya ngelihat codingnya ini bener apa enggak gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi otomatis gitu ya developer tuh harus bisa gitu ya namanya melakukan setidaknya unit testing karena mengecek nih setiap komponen-komponen tuh bekerja apa enggak sesuai dengan fungsinya. Misalkan kita mau nge-fetch gitu ya, mau nge-fetch ke suatu API. Nah, berhasil nggak di-fetch gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan responnya ini kayak gitu. Kalau misalkan ada error atau mungkin ada respon gagal dan sebagainya, itu di handling gitu semuanya di testing. Ketika expected-nya apa, result-nya apa dan sebagainya itu di tes semua itu. Contoh misalkan yang paling sederhana ketika kita membuat suatu aplikasi dari CRA gitu ya, dari CRA framework. Nah, ini bakal munculnya seperti ini kan codingannya ya. Jadi kita ada div gitu ya, yang punya class name-nya app, terus ada header, class name-nya app header, gitu ya. Ada image, ada paragraf, ada link gitu ya. Nah, semua itu ada prop-propnya masing-masing gitu. Terus ada di sini ada juga ada teks-teks nih, ada teks edit, bla bla bla. Terus ada elemen code. Terus ada tag lagi and save to reload. Dan di sini ada linknya tuh mempunyai konten teksnya itu adalah learn React gitu ya. Nah, untuk melakukan testing gitu ya, di React sendiri eh, kalau via CRA gitu ya, kalau misalkan teman-teman menggunakan CRA framework, nah dia sudah apa ya disebutnya by default gitu ya. By default itu ya udah pakai Jest gitu ya. Udah pakai Jest namanya. Jest tulisannya itu seperti ini. Jest. Jest seperti ini. Nah, terus dari React sendiri sebenarnya udah apa ada ya namanya RTL gitu ya. React Testing Library gitu ya. Nah, sebenarnya ini di provide dari mana? Dari namanya testing library. Ada suatu library namanya testing library. Dan untuk React gitu ya, disediakan namanya React Testing Library RTL. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar dua ini, tapi ini hanya basic ya. Jadi kalau teman-teman ingin lebih gitu ya, misalkan gimana caranya mocking function buat nge-fetch, buat bla 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 bla, itu silakan teman-teman gali karena testing ini luas banget ya. Jadi nggak mungkin saya semuanya ini di provide gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita coba ngoding di script testingnya, kita coba setup dulu gitu ya, setup dulu. Oh ya, sebelumnya kalau misalkan untuk testing ini nanti ada di mana sih gitu ya? Itu ada di app.test.js yang di sini. Jadi untuk testingnya ada di sini semua, ya, ada di sini semua. Ada apa kita yang ya mungkin ada tulisan seperti inilah kadang pasti gitu ya, ada tes gitu ya, ada tes. Ini dia apa titelnya apa, gitu labelnya. Terus nanti di sini isian tesnya apa gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya oke coba kita jalankan aja deh dulu ya yang udah ada biar kita pelajari yang udah ada nih.
kita jalankan. Nah, cara jalankannya ini nggak perlu browser lagi. Kenapa? Karena si apa namanya si testing ini gitu ya, dia tuh punya DOM sendiri gitu ya. Dia di environment udah punya DOM sendiri namanya si JavaScript ini gitu ya. Namanya JS DOM. Namanya JS DOM. Nah, dari JS DOM ini gitu ya, dia ya mereplika mungkin ya disebutnya ya. Mereplika ya DOM yang ada di browser gitu. DOM yang ada di browser. Jadi ini powerful banget si JS ini. Karena dia punya DOM sendiri gitu ya. Dia bikin apa yang mereplika si apa namanya punya browser. Jadi teman-teman kalau misalkan ini lulus gitu ya, pass gitu di passing di testing via JS atau RTL ini, dia ya guaranteed lah ya. Jadi ya ya mungkin ya dijamin ya mungkin nggak 100% tapi mungkin ini udah terjamin lah gitu. Udah terjamin uh, lolos gitu ya, lolos artinya bug yang sudah teman-teman testing, oh ini lolos nih gitu, ya bakal lolos gitu ya. Kalau ketika di browser aslinya gitu ya, karena dia udah punya ini sendiri gitu ya, Majes DOM. Oke, makanya kok bisa jalan gitu ya tanpa tanpa taruh di browser gitu, kenapa bisa jalan gitu ya? Karena tadi gitu ya, dia udah punya browser sendiri, punya DOM sendiri namanya Jest DOM. Oke, ya mungkin sama lah sama kayak React ya, virtual DOM-nya itu ya. Oke, nah sebelumnya gitu ya, coba kita testing, kita jalankan. Itu kita jalankan dengan cara npm run test ini test gitu ya. npm run test dia otomatis bakal ngejalanin script gitu ya, tes gitu ya. Ketika kita punya script yang tes yang lain gitu ya, dia otomatis jalanin gitu ya. Nah, misalkan di sini app.test.js gitu ya. Nah, sebenarnya mau kita kasih nama yang lain juga sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Misalkan apa bejo.test.js gitu ya. Ketika yang diimportnya dan kita testingnya yang terkait adalah app, ya dia bakal nge-testing untuk si komponen app. Tapi untuk convention, kenapa? Karena biar nggak membingungkan developer yang lain, ini harus sama gitu ya. Komponen yang mau di-testing apa dengan komponennya gitu, nama filenya app.js, berarti di sini app.test.js gitu. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah ada test switch-nya berapa, satu pass gitu ya misalkan. Terus ada tes semuanya gitu ya, satu pass. Terus ada snapshot gitu ya. Nah, snapshot itu apa? Nanti saya jelaskan. Terus di sini butuh waktu sekian untuk lolos semua, untuk pass semua gitu ya. Dan di sini ada label-label yang lolos apa aja. Misalkan label render, student, react, link. Ini lolos berarti yang tes yang ini. Jadi kalau misalkan kita ganti gitu ya di sini. Nah, dia langsung otomatis ya, langsung otomatis dia bakal nge-run testing lagi dan di sini render student react. Nah, linknya hilang kan ya karena dia otomatis menjalankan itu gitu ya. Nah, oke. Pertama kita coba bahas satu-satu yang ada di sini dulu deh gitu ya. Pertama, ini kita menggunakan namanya testing library. Jadi RTL tadi gitu ya. RTL itu. Nah, di sini ada apa? Kita ambil render. Render itu apa artinya gitu ya? Yaitu untuk merender suatu ya komponen gitu ya. Jadi ketika kita render komponen nanti ada apa aja nih gitu yang kita bisa dapatkan itu. Ada get by text, terus ada apa lagi saya juga agak lupa ya. Get. Nah, di sini get by all text gitu ya, by display value, by label text gitu ya, placeholdernya apa mungkin. Terus ada test ID. Test ID ini hanya ini ID gitu ya, yang dimana dia itu digunakan untuk keperluan testing doang. Ketika production gitu ya ke apa deploy, dia sebenarnya ya apa namanya kita nggak perlu lagi gitu ya. Kita nggak perlu lagi gitu. Nah kalau misalkan ini production bahaya nggak nih ada tes ID segala gitu ya. Ya gimana ya menurut saya sih nggak terlalu ini gitu ya, nggak terlalu
pusing-pusing banget lah gitu ya, nggak gimana-gimana lah gitu ya. Kalau misalkan ada tes ID ini. Oke. Nah, terus ada get all by text, get all by title gitu ya. Nah, ini kalau misalkan jadi nanti bentuknya ini kayaknya array gitu ya. Terus selanjutnya ada yang lain-lain ya. Kalau misalkan get by label text gitu ya. Jadi itu nanti apa namanya, satu doang gitu ya. Jadi satu gitu ya. Dan selanjutnya, oke. Nah, contoh misalkan get by text, misalkan ini learn react gitu ya. Learn react itu ada di mana ini kan ya? Learn react. Dan learn react itu ada di komponen A gitu ya. Nah, komponen apa link gitu ya. Nah, jadi misalkan get by text learn react ini pakai ini namanya regex gitu ya. Jadi untuk semua yang mengandung ini gitu ya, itu kayak gimana kalau di sini. Nah, misalkan link elemennya sama dengan ini gitu ya. Nah, expect gitu artinya apa? Expect itu artinya ekspektasi gitu ya. Expect si link elemen ini menjadi apa gitu? To be in document. Jadi artinya kita mengekspekkan gitu ya bahwa teks ini ada di dokumen gitu. Ada di mana? Ada di DOM gitu ya. Ya iyalah kan karena ketika di render gitu ya, ini kan pasti kan ditulis di DOM. Ketika tulis di DOM gitu ya, otomatis gitu ya teks-teks di sini juga muncul semua kan ya, teks-teksnya. Itu adalah learn react gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya ternyata pas lagi kita jalankan, makanya akhirnya dia pas gitu ya, lolos gitu. Oke. Nah, sebenarnya selanjutnya itu yang gampangnya gitu ya, yang sering kita lakukan ada juga um, match snapshot gitu ya. Nah, oh ya sebelumnya, sorry. Nah, jadi sebenarnya to aspek ini gitu ya, ini to be-nya ini nggak cuman ini ya gitu, ada banyak sebenarnya. To be misalkan apa ya, nggak ada suggestion di sini ya. Misal sebentar saya ingat ini ada banyak, ada juga to be, ya, ada to be doang seperti ini. Nah, to be ini artinya benar-benar equal apa jadi apa nih gitu ya. Misalkan contoh deh, saya tulis di bawahnya aja deh. Misal tes apa namanya 2 gitu ya, 2 tambah 3 gitu ya, 2 tambah 3 adalah berapa? 5 misalkan. Nah, di sini pakai callback-nya. Callback-nya adalah yang bakal di running testingnya gitu ya. Nah, misalkan expect 2 tambah 3. Nah, di sini to be itu artinya sama gitu ya. To be 5 gitu. Coba kita running. Nah, jadi 2 tambah 3 benar gitu ya. 2 tambah 3 itu seperti ini. Nah, misal terus ada lagi gitu, to equal gitu ya. Nah, kalau to equal itu apa ya? Ya intinya kalau misalkan to be itu eksak gitu ya, eksak sama gitu. Kalau misalkan kalau to equal itu kalau misalkan kita mengecek suatu objek gitu ya, suatu objek itu biasanya pakai to equal. Kenapa? Karena kan kalau misalkan tadi yang pernah saya bilang gitu ya, kalau misalkan objek itu kan harus pakai deep equal tuh. Yang kita pernah bahas sebelum-sebelumnya ya, udah agak lama. Itu pakai deep equal kan ya. Nah, kalau misalkan si apa namanya? To equal gitu ya. Misalkan kita tes gitu ya. Mobil objek gitu ya. Mobil objek sama gitu ya dengan apa ya? Atau BMW gitu ya, BMW objek ya atau ini deh equality objek equality gitu ya, objek
equality gitu ya, misalkan gini. Nah, maksudnya, dan ini label bebas ya teman-teman, nggak harus kayak gimana. Kali ini harus kayak gini nggak ya, bebas teman-teman, karena yang ngoding teman-teman ya bebas gitu ya, kayak gini. Nah, misalkan, oh ya sebelumnya misalkan saya bikin gitu suatu objek gitu ya, misal apa ya, ini objek gitu ya, ini objek, misal objek pertamanya dia punya apa namanya, pertama deh pertama, misal pertama 1 gitu ya. Nah, terus selanjutnya misal si ini objek ini gitu saya tambahkan gitu ya, saya tambahkan suatu objek lain gitu ya, kedua atau enggak kayak gini gitu ya. Kedua gitu ya, kedua ini sama dengan 2 misalkan seperti itu. Nah, ini kita mau expect nih, ini objek ini gitu ya, ini to equal gitu. To equal apa? To equal seperti ini kan bentuknya nih. Apa? Pertama gitu ya. 1, terus kedua 2 gitu ya. Nah, ini harusnya benar gitu. Coba kita lihat. Nah, pas kan ya? Object equality checklist berarti lolos gitu ya. Seperti itu teman-teman. Gampang lah ya. Kalau misalkan seperti ini doang menggampang gitu ya. Karena ya sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana lah gitu ya. Ini. Nah, yang kalau apa disebutnya? Truthiness gitu ya. Truthiness. Jadi truthiness artinya expect ini gitu ya. Expect sesuatu gitu ya. Sesuatu. Nah, to semua to gitu ya, to be gitu ya. Nah, itu adalah truthiness gitu ya. Misalkan to be doang seperti ini gitu ya. Terus ada juga to be apa ya, undefined, misalkan undefined itu artinya ketika dia itu gitu ya match dengan undefined. Jadi sesuatu ini undefined, bener dong ya nggak, karena kan kita nggak belum pernah ngedeklarasi nih di sini. Artinya pasti sesuatunya undefined. Coba kita lihat. Oke, apa ini? Sesuatu is not defined. Oke, ya. Kalau misalnya ya harus define dulu ya. Eh, tapi kan kita belum ini gitu ya, belum apa namanya, mendeklarasikan apa value-nya apa gitu ya. Kita belum mengassign value-nya apa. Pasti undefined gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi to be undefined itu seperti itu gitu ya. Terus ada to be null, gitu ya. Ada to be null. Let ini null gitu ya. Ini null sama dengan null. Ini expect ini nullnya to be null kayak gini. Jalankan. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan ini null itu kan berarti kan dia nggak undefined dong ya gitu ya. Ini null ini berarti itu juga bisa gitu. Kita bisa expect gitu ya. Ini null ini to be namanya, to be, ntar saya ingat to be, kalau salah to be defined gitu kalau salah ya. To be defined. To be defined. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah pasti nih, ini null ini terdefinisikan loh gitu ya. Nah, kita make sure ini terdefinisikan dengan cara seperti ini gitu. To be defined. Nah, ya, lolos semua nih. Enak nih. Nah, terus ada lagi boolean gitu ya, expect. Jadi kalau misalkan false gitu ya. Nah, ini ada namanya to be false, false ya. Apa? To be false sih. Coba kita lihat ya. To be false. Oh, bukan ya. To be false. Atau kalau salah to be false sih, kalau salah ya. Just kita lihat aja. To be false. Oh, benar ya. To be false. Nah, kalau misalkan untuk yang true-nya gitu ya. True. To be true.
to be true atau to be, coba kita truthy kalau nggak salah. Ya udah coba ya. Coba ya. To be truthy. Nah, bener ya. Nah, enak nih kayak gini. Oke. Terus selanjutnya apa lagi? Oh, number dia. Apa string dulu? String dulu atau number ya? Ya udah. Nah, terus misalnya number gitu ya. Misalkan 4 gitu ya. 4 to be apa ya? Greater misalkan. Yang greater dulu atau less dulu ya? Greater deh. Greater pakai E ya, greater. Greater than. Greater than. Ya, seperti inilah. Kita coba-coba aja lah ya. Greater than 4. Nah, harusnya benar kan ya? Jadi artinya kita mengekspekkan 4 ini ya lebih besar loh daripada 3 misalkan. Atau mungkin kita bikin variabel dulu deh. Ya, biar enak gitu ya. Let number gitu ya. Number sama dengan 4. Seperti ini. Si number, nah expect-nya si number ini dia bakal lebih besar daripada 3 gitu. Apakah benar? Nah, seperti itu. Terus kalau misalkan ada lagi expect number-nya ini to be apa? Less ya, less than-nya 5 misalkan. Oke. Nah, terus apa lagi? Oh iya, ya kalau misalnya equal gimana? Ketika dia equal ya tadi ya, equal to be gitu bisa. Nah, misalkan ketika saya nggak tahu nih gitu si number ini berapa gitu ya. Yang penting dia itu lebih besar, tapi kan bisa jadi sama gitu ya. Misalnya bisa jadi sama nih, nggak tahu. Greater apa ya? Then apa gini? Saya lupa or equal salah kalau nggak salah ya. Equal. Kita coba deh ya. Nah, kita coba-coba aja dah. Apakah benar? Oh, benar ya. Sip. Nah, seperti itu, teman-teman. Terus apa lagi ya? Oh ya, string. String. Nah, kalau string namanya match gitu ya. Kalau string ini misalkan kita bikin gitu ya. Let string. Misalkan apa ya? Ini string. Ini string. Gitu ya, ini string. Terus misal apa ya? Ntar saya ingat-ingat dulu. Coba deh. Kalau nggak salah sih kayak gini gitu ya. String. Misalkan not match gitu ya. Not match. Ini bisa ini apa? Berupa regex gitu ya. Regex. Misal apa ini string itu ada apa? Ada nggak ada A ya? Nggak ada A. Misalkan nggak ada A, berarti ya udah kita pakai regex. Gini, yang di sini ada A, gitu ya. Ini. Nah, kalau nggak salah gini ya, not match gitu ya. Artinya not match itu maksudnya gini. Jadi di sini gitu ya, ini nggak mengandung A gitu loh, gitu. Nggak mengandung A. Ketika mengandung A, berarti dia bakal false gitu ya, bakal apa? Fail. Coba lah. Ya. Oke, semoga bisa. Oh, tidak bisa ternyata. Apa ya? But it's not function. Kenapa? Oh, saya baru ingat kalau salah bukan match ya. Apa tuh match kalau nggak? Benar. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan untuk yang match gimana? Untuk yang match,
Dia langsung to match ya. Langsung to match. Nah, misalkan apa? Di sini ada apa? I gitu ya. Ada huruf I nih. Nah, seperti itu. Oke, ya ini udah banyak nih saya apa namanya si ini ya, si matchers gitu ya, matchers ini. Nah, jadi ada matchers gitu ya. Ini ada to be itu adalah matchers gitu ya. Nah, oh iya, kalau array gimana? Kalau array, bisa array sama dengan apa ya? Di sini kalau array misalkan sini satu gitu ya, satu, dua, tiga gitu ya. Nah kalau array, expect array to content, ya nggak sih? Nggak tahu. Coba ini to content s atau enggak ya? Content content. Nah ini harus sama gitu ya, harus sama dengan apa namanya si data type-nya juga, misalkan jangan satu kayak gini gitu ya, tapi satu kayak gini. Saya nggak tahu ya, coba tuh konten nggak salah. Nah benar ya, kalau misalkan gini benar ya? Nah salah kan, jadi harus banget dengan data type yang sama gitu ya, jadi harus satu kayak gini. Kalau misalkan empat, salah lah pasti ya, fail dia. Nah seperti itu. Oke, terus apa lagi ya, bentar. Mocking menurut saya sih itu apa ya, teman-teman coba oprek sendirilah gitu ya, karena itu luas banget ya, luas banget gitu si mocking itu. Terus oh iya, snapshot ya, kita kita saya udah coba janjiin gitu ya buat apa namanya, ngasih materi snapshot. Nah kalau snapshot gitu ya, ini pertama kita kita butuh install sesuatu ya untuk snapshot ini, tapi kita coba pakai logiknya dulu. Misalkan di app ini gitu ya, di app ini contohnya apa ya enaknya ya? Apa ya, oh ya, on ini deh gitu ya, ketika apa namanya so, ini deh nggak apa nggak fire hit apa klik gitu ya, misalkan di mana ya kliknya ya, contoh di sini deh ada button uh, klik aku gitu, klik aku, on klik gitu ya, seperti ini. Nah terus nanti di sini kita handle gitu ya, handle klik seperti ini gitu ya. Nah terus kita misalkan pakai stat counts link gitu ya, set link stat, misalkan pertamanya learn react ya. Nah ini kita ganti jadi link, dan ketika di set diklik set linknya berubah jadi
bahasa Inggris misalkan, belajar React kayak gini. Oke. Atau mungkin pakai ini deh, pakai yang ID dan sebagainya gitu-gitu ya. Misal ini ID gitu ya, ID. Link ketika dia sama dengan ID gitu ya, maka dia belajar. Nih, tulisan jadi belajar React gitu ya. Ketika bukan, maka dia bakal dan React seperti ini. Set link ini menjadi ketika link gitu ya, dia bakal ketika ID dia bakal menjadi English, ketika English dia bakal menjadi ID seperti ini. Nah ini handle klik seperti ini ya. Nah ini kenapa? Oh, harus not defined, harus pakai cons. Oke. Nah, kenapa ini nggak lolos gitu ya? Karena ini ID dulu nih, jangan ID, ini misalkan pakai M. Kenapa? Karena kan dia harus mengandung learn React kan ya. Nah kan tadi kan ID kan belajar React, makanya dia nggak lolos. Oke, nah sekarang lolos. Oke, nah ketika kita klik ya, misalkan ketika kita klik dia harusnya mengandung belajar React dong gitu ya, seperti itu. Nah di kayak gini gitu ya, ketika kayak gini kan kita bisa pakai tadi ya render gitu ya. Kita pakai render dan sebagainya. Nah sebenarnya ada cara lain gitu ya untuk men-snapshot itu. Nah ini kan sebenarnya ya sama ya. Nah, itu juga bakal nangkep nih gitu ya. Apa sih gitu isinya si app ini gitu ya. Bisa dilihat get by text-nya apa dan sebagainya gitu ya. Terus nanti kita bisa apa ketika udah dapat elemennya, terus kita lihat elemen ini entah itu di to be in dokumen gitu ya, artinya si elemen itu artinya bakal di dokumen gitu ya dan sebagainya. Nah ini kita taruh di tengah-tengah aja biar gampang ngelihatnya. Terus tes misalkan seperti ini. Tadi apa? Gitu deh. Tes ID. Tes ID. Apa ya? Tes change language deh. Gitu ya. Atau nggak change language. Kayak gini ya. Oke. Change language misalnya kayak gini ya. Nah, terus kita ini perlu apa library lagi gitu ya. Namanya dan React Test Render kalau salah ya, apa React Test Renderer. Nah, jadi itu punya si Jazz ya dan sebenarnya kalau CRI ini si Jazz tuh udah pasti ada gitu ya. Udah pasti ada. Tadi kan kita coba-coba aja karena ada kan ya. Nah, tapi yang perlu kita tambahkan itu ketika kita ingin men-snapshot gitu ya. Ketika ingin rendering snapshot, ini kita perlu nambah sesuatu. Yaitu, nah ketika menambahkan suatu dependensi dari library yang dimana dia tuh pasti kan digunakannya untuk keperluan development doang ya. Jadi production ya nggak perlu ngapain testing gitu. Nah, dia itu pakai
tag seperti ini gitu. Apa ya disebutnya? Dash ya, dash dev gitu. Nah, terus namanya itu React test renderer. Ya, kayak gini lah. React test renderer. Kayak gini. Nah, coba kita install. Ini saya nggak pakai YARN ya. Ini kalau teman-teman bisa jadi pakai YARN, bisa jadi pakai npm gitu ya. Saya juga nggak tahu kapan si CLA itu ketika kita install jadi YARN dan kapan jadi npm. Mungkin ketika teman-teman sudah menginstal YARN ya. Karena di laptop saya yang ini gitu ya, yang saya pakai sekarang, ini YARN belum saya install. Seperti itu. Nah, kita sudah kita install nih si test rendernya. Terus selanjutnya kita import di di sini. Di sini kita import namanya renderer React test renderer seperti ini. Change language. Nah, misalkan kita bikin komponen dulu sama ya, mirip kayak gini gitu, sama kayak gini. Tapi kita pakai yang punya si Jest gitu ya. Komponen. Kalau ini kan tadi kita pakai RTL. Apa sih rendernya? Ini kita pakai renderer dot create. Nah, di sini ada elemen-elemennya nih, gitu ya. Elemen-elemennya ada di sini. Dia bakal nangkap new propnya dan sebagainya gitu. Intinya next elemennya lah gitu ya. Next elemennya seperti apa gitu. Oke. Nah, di sini kita import si app-nya. Gitu ya. Kita import si app-nya. Seperti ini. Gitu ya. Bisanya kita bikin variable namanya tree. Tree komponen tuh yang kayak di DOM tuh kan bakal ini ya. Bakal apa ya, nyamping-nyamping gitu. Bakal gimana cara jelasin nih, kayak nyamping-nyamping gitu lah. Gini gitu ya. Terus nyamping-nyamping kayak gini. Nah, itu disebutnya tree komponen gitu ya. Kayak segitiga gitu lah. Itu tree. Jadi di komponen ini gimana dan kontennya apa aja, itu adalah tree. Nah, kita bikin dalam bentuk JSON. Itu JSON. Gitu ya. Jadi dari komponen ini kita dapat JSON-nya. Nah, kita tinggal langsung seperti ini aja. Expect dari tree ini yang tadi bentuk JSON itu to match snapshots. Pakai S nggak ya? Nggak ya, kalau salah. Nah, to match snapshot. Nah, seperti inilah gitu ya. To match snapshot. Jadi, ketika di render awal, nah dia bakal sama dengan snapshotnya. Snapshot itu apa ya? Hasil di DOM-nya seperti apa gitu ya. Kalau kontennya apa dan sebagainya, kelasnya apa, bentuknya yang ada di sananya gitu ya. Terus tree gitu ya. Tree.props gitu ya. Kan ada propsnya tuh. Terus props, terus tadi apa sih namanya? Handle. Ntar saya lupa. Handle click ketika di panggil gitu ya, maka dia ngapain? Maka ya pertama kita bikin dulu. Nah, kenapa harus perlu kayak gini lagi? Karena biar ini gitu ya, biar mengupdate gitu ya. Karena kan ini bakal diupdate ya. Ketika diklik kan bakal update tuh gitu. Bakal update gitu ya.
expect gitu ya, expect tree itu to match snapshot juga. Mana ada nggak to match snapshot? Nah ini to match snapshot gini lagi. Nah terus ketika diklik lagi gitu ya, diklik lagi dia bakal to match snapshot lagi gitu ya. Nah ini namanya tes nge-capture snapshot namanya. Jadi biasanya gitu ya, kalau misalkan teman-teman nggak ada logiknya, misalkan gitu nggak ada logiknya atau logiknya cuman kayak gini doang, tes pakai snapshot doang juga udah cukup gitu. Nggak perlu kayak wah imperatif banget gitu ya. Teman-teman ngoding, wah sebenarnya nggak perlu juga gitu ya. Jadi sebenarnya cukup render snapshot aja udah cukup gitu ya untuk ngetes komponen teman-teman apa komponen teman gitu ya, komponen kalian. Oke, kita save. Oke, oh apa ini dot props katanya nggak bisa. Ini dot apa sih? Children. Kalau children gimana? Nggak ada itu ya. Coba deh kalau kayak gini langsung gimana. Nah, emang kadang-kadang kalau misalkan function komponen kayak gini gitu ya. Function komponen itu dia banyak bukan bukan trouble sih ya. Karena banyak perlu diakalin ya. Jadi yaudah ini kita ganti jadi kelas saja. Sebenarnya function komponen ketika testing tuh agak ribet, ngeribetin gitu ya. Tapi ketika development buat ya keperluan biar siapa namanya aplikasi kita jalan gitu ya, itu powerful gitu. Powerful banget sih pas lagi testing tuh kadang-kadang ngeselin gitu. Banyak maunya gitu ya. Ini ya sudah end. Dan ini nggak perlu pakai cons. Dan ini harus kita ganti is set state. Kita pakai previous saja. Pref state seperti ini. Di link menjadi pref link seperti ini. Oke. Dan ini kita copy paste. Kok gini? Copy paste. Render. Kita just structuring. Link ya. Kita return di sini. Dan ini harus pakai this. Oke. Seperti itu ya. Kita hapus saja ini. Oke. Oke. Iya. Emang dia nggak bakal ada. Nah, seharusnya jalan kalau ada ini. Tuh, ada ya. Tidak. Kenapa tidak mau? Kenapa tidak mau, guys? Hmm.
kenapa iya kenapa props ya? Bukan prop dong gitu ya. Apa ya? Prototype kalau nggak salah. Prototype. Saya lupa sih ini. Kita coba-coba aja deh. Apa komponennya aja gitu ya. Komponen dot gitu ya. Iya benar. Get instant ya. Get instance. Ini. Terus dot. Apa namanya? Bukan children. Instant gitu ya. Get instance. Saya coba-coba aja ya. Nah, seperti itu. Oke, nah jadi gini. Si komponen itu kan dia punya instannya nih. Nah, artinya kalau misalkan kita instansiatnya, artinya kita bisa mendapatkan nih si prototype-nya, apa namanya? eh Apa sih namanya ini? eh Si properti ya, properti. Ini si propertinya gitu ya. Terus kita juga bisa dapat metode-metodenya gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau apa namanya ambil gitu ya si handle click ini ya seperti itu gitu. Seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika sudah di snapshot seperti ini, ketika kita sudah apa namanya bikin tes snapshot seperti ini. Nah, ada pemberitahuan nih, to snapshot written gitu ya. To snapshot written. Nah, artinya apa? Artinya dia ada file baru namanya snapshot ada di sini nih. Nah, tadi kan nggak ada tuh, baru muncul kan ya. Ketika kita sudah melakukan render snapshot gitu ya. Nah, ketika kita buka si snapshot ini, dia akan bentuknya seperti ini. Pertama dia bikin gitu ya suatu chain language pertama. Itu artinya yang bagian pertamanya nih, yang ini gitu ya. Nah, bentuknya adalah seperti ini gitu. Dia bakal bikin div, class name-nya app, header-nya class name-nya app header, image logo dan sebagainya. Terus ini mirip lah sama inilah gitu ya. Sama ini gitu. Nah, tapi yang bedanya adalah di sininya nih. Bedanya di sininya gitu ya. Bedanya adalah di sininya. Ketika apa namanya? Yang pertama tuh kan belum diklik nih. Ketika belum diklik kan dia masih learn react gitu ya. Masih learn react. Nah, ketika udah diklik gitu ya. Ketika udah diklik dia bakal berubah jadi belajar react gitu. Jadi ketika change language itu dia bakal berubah jadi belajar react. Ketika diklik lagi dia bakal berubah jadi learn react lagi gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman bikin komponen yang seperti itu aja gitu ya kasusnya, testing pakai render snapshot udah cukup gitu. Udah cukup banget gitu ya. Udah cukup banget. Seperti itu teman-teman. Oke, kita sudah belajar snapshot, sudah belajar matcher gitu ya. Kita juga expect bla 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 gitu ya, sudah belajar. Nah, untuk mocking mungkin teman-teman bisa belajar sendiri. Nah, ini mocking ini sebenarnya agak banyak tuh gitu ya. Ketika kita bikin mocking untuk nge-fetch, untuk asinkronus, untuk ini ada banyak banget. Nah, jadi tapi secara basic ya ini gitu. Match snapshot aja dan ya tadi mengespek dan sebagainya gitu-gitulah. Oke. Oke teman-teman, seperti itu saja untuk kali ini. Dan jangan lupa like ya, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi video-video saya selanjutnya.
Oke, bye-bye semua.